Alamat untuk memesannya di mana, Dok? Bisa di RH Channel. RH Channel ya, oke. Bisa di Bali G, bisa Bali di G. Santana, bisa di Langkah Update, Ya. bisa di DRPS, bisa di mana lagi ya? Untuk pre-order ya? Pre-order Iya. sama untuk pemesanan juga? Ya, itu. Oke. Channel itu ya, Ya. sama X masing-masing. Jadi nanti walaupun kawan-kawan semua itu kasih komen misalnya di channel YouTube dan lain sebagainya, nanti kita ambil itu untuk dihubungi apakah memang memesan betul apa enggak Ya. kan? Jadi Siapa tahu tipe yang memesan itu ternyata bandar judol. Sering kali di komen tuh ada bandar judol sekarang. jadi habis ya Amin. jadi itu fundraising ya, Ya. supaya seluruh rakyat Indonesia tuh bisa membaca dan bisa mendapatkan pengetahuan yang kami tulis dalam buku ini. Ya, ini benar-benar karena memang kita tidak pakai bohir, kita Sebuah dialog diunggah melalui kanal YouTube UGM durasi 33 menitan. Menurut Anda itu sudah cukup terang menerangkan bahwa ya ini ijazah Pak Jokowi asli, atau justru Anda masih meragukan hal yang lain? Ya, saya memang wajib untuk menjawab karena satu-satunya orang di luar Jokowi yang disebut dalam video 33 menit itu yaitu pada menit ke-31 lebih 7 detik adalah Roy Nama Suryo. Anda, Ya. Jadi gini, lihatlah bukan hanya videonya tapi komentar di bawahnya. Mostly komentar di bawah itu malah mengatakan UGM makin rancu. Ya, saya sedih malah memang benar dengan sikap UGM. Benar-benar tidak profesional. Baik jawaban dari Rektor UGM, ya Profesor Dr. Ova Emilia, maupun jawaban dari 3 orang itu, ya ada Prof Wening, ada Wakil Rektor dan Dr. Dekan. Sigit dan Dekan itu benar-benar menunjukkan sangat tidak profesional. Dari sepanjang itu tidak ada satupun bukti yang ditunjukkan. Dan kalau pemahaman mereka, misalnya Mas Tifal, soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya ada soal yang ranah private dan kemudian ranah publik, ya mestinya ada juga beberapa ranah publik yang disampaikan. Meskipun itu salah juga kalau mereka nggak menampilkan skripsinya. Bagaimana skripsinya itu ranah publik. Dan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang kami tulis di buku, ya, yang itu di sini ada foto langsung dari Pak Dekan Sigit Sunarta yang pada tanggal 24 Oktober 2022 ini benar dengan berani memamerkan fotokopi, cukup fotokopi nggak apa-apa, fotokopi ijazahnya Jokowi itu di Fakultas Kehutanan, dan waktu itu ada wartawan Kompas ini. Oke, sehingga Anda menangkap kesannya ini apa kalau gitu? Ya berarti UGM ambigu. Nah, pertanyaannya, legal standing apa maksudnya Bang Roy? Anda bicara atas nama membela UGM sekarang, itu legal standingnya apa? Saya tidak membela UGM. Ya udah, Saya- kalau enggak ya nggak ada legal standingnya. Tahan dulu. Omon-omon aja, ketawain aja kayak Bung Ade, sesuatu aja. Anda juga silakan Bung Ade. Bung Ade silakan aja lanjutkan. ini. Bung Rai tahan dulu. Ya. Tidak memiliki legal standing mewakili UGM karena Anda mantan mahasiswa UGM. Anda bukan dari lembaga. Iya, saya alumni UGM. Bung Rai, jelas tahan dulu. S1 dan nama saya disebut. Nama saya disebut dalam Oke, rekaman itu udah tahan dulu. satu-satunya orang yang Oke, namanya biar disebut. diskusi terarah dulu. Ya. Oke. Ini Oke. marah-marah bukan Tahan orang dulu. UGM, bukan Makanya tahan dulu Bung Rai. Ya. Saya kasih kesempatan Bung Ade. Mau dijelaskan nggak? Atau- Silakan Bung Ade. Gak usah jelasin, gak ada gunanya. Bung Ade, saya kasih kesempatan Nggak ada legal Anda. standingnya. Saya moderatorin. Oke, Bung Ade silakan. Otoritas. Dengerin penjelasan yang Oke, omong-omong. Bung Ade, silakan. Warung kopi ini jelasin aja. Kita menyampaikan. Kenapa ada ketakutan Mas Roy di sini? Karena ya saya perhatikan. Kenapa? Karena UGM sudah angkat bicara. Kalau sudah UGM angkat bicara, disinilah kita lihat bahwa kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh Mas Roy ini sudah mulai terkuak. Bahwa kemudian UGM menyerahkan bukti-bukti itu kepada penyidik, itu adalah lembaga berwenang, Mas Roy. Ya, Bahwa nggak bisa saya- kemudian Kan selalu saya bilang peneliti bisa salah, tetapi tidak boleh bohong. Nah pertanyaannya, jika Bareskrim menyatakan penelitian kami salah, mana yang benar? Buktikan, tunjukkan kepada publik. Itu baru kita menjadi negara yang beradab. Ilmu pengetahuan itu tidak boleh bohong. Ya, tidak itu. Tidak boleh, tidak bisa. Tidak bisa bohong. Ilmu Ya, pengetahuan maksudnya kalau Pak Rismon kan bohongi kita bisa, kita nggak tahu. Ya, kalau Pak Rismon kan bohongi kita bisa, kita nggak tahu. Tapi Sehingga kalau menurut Nggak ada Anda artinya, tidak nggak ada dibuka artinya. ijazah, skripsi, kemudian data-data soal IPK juga tidak diterangkan, tepat bahwa itu disebut Ya. sebagai data pribadi? ya betul, itu data pribadi. Gimana Jelas. bisa ngomong soal data pribadi, dia nggak ngerti soal undang-undang Jelas. keterbukaan informasi publik kok. Lo jelaskan sudah disampaikan sama UGM. Ya udah deh, nggak usah saya anggap, nggak ngomong apapun, nggak ada legal standingnya, percuma. UGM.
UGM sebagai lembaga pendidikan yang sah itu tidak sembarangan mau memberikan kepada siapapun, kecuali ya UGM sudah menyampaikan, kecuali lembaga negara yang memiliki kepentingan, contohnya kepolisian, ya, karena ini sudah masuk ke ranah kepolisian, ya makanya lah UGM menyerahkan itu, karena itu adalah lembaga terkait atas pelaporan Pak Joko Widodo, gitu loh. Sehingga video tadi menurut Anda sudah cukup menjelaskan ya, dan sudah tidak terbantahkan lagi tudingan-tudingan yang dikeluarkan oleh Suryo CS ini. Iya Bang Tifal, kenapa saya bilang begitu? Karena yang menjelaskan itu betul-betul mewakili UGM sebagai lembaga, bukan. Ya kalau UGM nggak apa-apa. Kalau Bang Roy ini mewakili pribadi, penelitian pribadi dan lain sebagainya. Tapi tetap saya lulusan UGM. Apapun mau lulusan UGM atau tidak Bang Roy, Anda tidak mewakili UGM Mas Roy. Mas tidak mewakili. Apalagi Anda bukan siapa-siapa. Rektor, dekan Fakultas Hukum itu berbicara bukan sebagai pribadi. Tapi bentar. Ini nggak ada gunanya. Bang Roy. Gini, ade ini ya, satu bukan kuasa hukumnya Jokowi, ya. Dia bukan kuasa hukumnya UGM. Apalagi bukan lulusan UGM. Jadi udahlah. Jadi saya nggak akan nanggepi karena ini nggak ada gunanya, nggak ada nilainya apa-apa. So, kecuali kalau lawan bicara saya adalah orang UGM. Itu mahasiswa, ya kan? Orang yang tidak ada hubungannya juga mengungkit-ungkit ijazah. Udah, ini jatah saya bentar. Saya sekali lagi jadi wakil bahwa seharusnya kami sudah harusnya bisa mengundang pihak UGM. Ya udah, pas lucu aja lah. Kalau UGM nggak datang, tampilin dong yang bisa wakil UGM. Sepertinya pihak-pihak yang melaporkan kami ini ketakutan. Artinya ya ketakutan, sehingga mereka kemudian kan sudah melakukan kepada kami itu pasal-pasal yang ngawur begitu ya. Jadi arahnya itu ke arah ujaran kebencian, ke arah hasutan, dan itu sebetulnya bisa kami patahkan dengan mudah. Ya, satu, bahwa kami itu adalah para ilmuwan, para akademisi, para aktivis. Kedua, apa yang kami sampaikan itu adalah hak sebagai warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi kita kembali lagi ke poin diskusi kita sekarang. Yang juga yang diangkat oleh pihak UGM dalam video itu adalah masalah lembar pengesahan yang Anda dan teman-teman permasalahkan. Persoalannya, mereka bilang lembar pengesahan itu kalaupun nggak, lembar pengesahan skripsi maksud saya, itu tidak diperlukan selama masih ada berita acara dan ada nilainya. Menurut Anda sudah cukup? Jawabnya nanti. Kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Sedikit konyol itu. Ditahan dulu ya. Mas Roy, dekan bilang begini dalam video ya, soal lembar pengesahan dalam skripsi itu bukan semata-mata jadi syarat bahwa dia lulus di situ. Yang penting selama ada lembar pengesahannya, selama ada berita acara dan nilainya di situ, ya disitulah tolak ukur bahwa dia sah lulus di situ. Satu, ya, kalau itu memang ada, berita acara itu bukan ranah pribadi. Ya, saya paham betul Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Saya termasuk yang merancangnya, saya termasuk yang buat naskahnya, dan saya wakil resmi waktu itu ketika membaca itu. Satu, itu tidak termasuk pasal 17 yang dikecualikan di huruf G atau H, dan bahkan di pasal 18-nya ada tertulis bahwa di pasal 18 itu kalau itu pernah dipakai untuk pejabat publik itu berarti dilepaskan dari pengecualian. Jadi di sini sudah jelas semuanya itu dilepaskan di pengecualian. Nah, yang kedua, dengan tidak ditampilkan juga ketika pada video sepanjang 33 menit itu, di Bareskrim juga tidak ditunjukkan. Padahal katanya Bareskrim menampilkan semuanya waktu itu. Jadi ada yang disembunyikan, gitu. Atau ada yang baru dibuat. Ya, kalau tuduhan yang lebih sakral, ada yang baru dibuat ketika kemudian kami menemukan poin-poin. Makanya kami itu masih menyimpan sekarang beberapa hal yang tidak ada kemarin itu, dan tidak akan kami katakan nanti, kalau kami katakan dibuat lagi nanti gitu. Ada kesan bahwa Anda membesar-besarkan hal yang kecil sementara UGM saja tidak mempermasalahkan hal itu. Itu penting, Mas. Yang namanya lembar pengujian ya, itu harus ada. Lembar berita acara itu adalah pengesahan saja atau misalnya statusnya. Tapi kalau di dalam, anggaplah ini sebuah skripsi, di situ tidak ada lembar pengujiannya. Aneh. Dan kemudian yang dicontohkan oleh seseorang itu ada yang mencontohkan, ada banyak yang begitu. Contoh kok yang salah, contoh itu yang benar. Ya, kalau misalnya ada puluhan skripsi yang mungkin tidak ada itu, mungkin itu adalah skripsi yang mungkin masih menjadi arsip atau apa. Tapi yang benar seharusnya yang dikumpulkan di dekanat atau direktorat itu harusnya skripsi, dan itu adalah ribuan atau bahkan puluhan ribu skripsi yang ada di UGM, itu begitu yang benar. Jangan contoh yang tidak benar. Selain kemungkinan ada alpa di situ tersilap, dan itu kan eranya saat itu boleh.
Alpa berarti nggak lulus dong. Ini aneh nih, saya sedih banget ya. Kalau UGM kemudian ada kan video itu menatakan jangan dinilai kondisi dulu dengan kondisi sekarang. Iya, tapi yang namanya status, yang namanya keabsahan, yang namanya kemudian nama besar UGM, jangan kemudian dikecilkan nama besar UGM dengan kealpaan, atau kehilangan, atau baru dibuat sekarang. Itu loh. Jadi video sepanjang 33 menit itu, sekali lagi saya katakan ya, itu justru menjatuhkan citra UGM. Lihat aja komentarnya ya, yang ada di situ, dan semakin membuat buku kami, Jokowi's White Paper ini, itu membuat makin dipercaya oleh masyarakat.